Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan P5, kegiatan P5. Ada yang tahu apa P5 di sini? Ya. Nah, P5 di sini coba kalian baca di sini. P5 yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak, sebagai bangsa Indonesia kita harus menjunjung tinggi ke Pancasilaan, Pancasila kita ya. Makanya di sini kita akan belajar tentang apa? Tentang jagalah kebersihan lingkungan untuk bumi yang lebih baik. Nah, jadi kita akan menjaga bumi yang lebih baik. Bagaimana dengan caranya? Dengan gaya hidup berkelanjutan, dengan cara hidup gaya berkelanjutan. Bahan ini akan dibawakan oleh Bapak wali kelas kalian, wali kelas 5, yaitu Bapak Isomuddin. Silakan Bapak Isom untuk memberikan materi tentang gaya hidup berkelanjutan. Silakan Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang apa sih menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, itu ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hanif tadi. Kita itu sebagai bangsa Indonesia harusnya bisa menjaga lingkungan. Nah, supaya kita itu bisa menjadi pelajar Pancasila yang akan bisa menumbuhkan semangat belajar di masa depan. Nah, itu ya. Hal-hal yang harus kita lakukan itu bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya itu adalah menjaga kebersihan lingkungan di Kita. Nah, sebelum Pak Guru mau membahas apa sih makna dari jaga kebersihan lingkungan kita untuk bumi yang lebih baik, nah Pak Guru mau cerita sedikit. Nah, tadi sebelum Pak Guru sampai ke sekolah, nah Pak Guru mampir ke sebuah toko. Nah, Pak Guru mau membeli alat tulis untuk kebutuhan sekolah. Setelah Pak Guru beli, ternyata barang yang Pak Guru beli itu banyak. Akhirnya si penjaga tokonya itu tanya, "Pak, mau pakai plastik atau tidak?" Nah, seperti itu. Kata si penjaga toko, karena barang yang mau dibeli itu banyak. Nah, Pak Guru mikir lagi, kalau Pak Guru pakai plastik berarti hanya mudah untuk membawa. Tetapi kalau Pak Guru bawanya itu di dalam tas dan tidak menggunakan plastik, berarti Pak Guru menghemat untuk membeli plastik dan penggunaan barang-barang yang tidak diperlukan. Pada saat kita menggunakan plastik, nah ternyata barang yang kita gunakan itu kurang diperlukan. Nah, dan ternyata penggunaan plastik itu sangat berdampak bagi kehidupan kita, baik dampak baik maupun dampak buruk. Nah, akhirnya Pak Guru bilang ke penjaga tokonya, "Tidak usah Pak, nah soalnya saya sudah membawa tas. Saya masukkan barang-barangnya saja di dalam tas." "Oh, kenapa Pak? Kan lebih enak pakai plastik." Nah, akhirnya Pak Guru jawab, "Pak, daripada pakai plastik, mending saya pakai tas Pak." Kenapa? Supaya bisa menghemat barang yang saya beli. Nah, seperti itu ya. Selain menghemat, ternyata penggunaan plastik itu juga membuat membuat kita itu semakin tidak bisa menggunakan barang kita sehari-hari. Karena pada saat kita menggunakan plastik itu hanya bisa digunakan satu kali Pak. Setelah itu kita tidak gunakan lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa tadi Pak Guru bilang cerita kalau Pak Guru itu ke toko dulu lalu ditanya soal plastik. Nah, karena sekarang kita itu akan membahas tentang apa itu fungsi dari plastik dan apa sih pengaruhnya plastik terhadap lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari. Kita siap belajar? Sekarang baiklah anak-anak, sebelum Pak Guru mau menjelaskan tentang materi, nah
kita tonton video pembelajaran tentang apa sih plastik itu dan sejarah plastik yang ada di Indonesia. Nah, kita simak bersama-sama ya. Jangan rame ya, oke? Halo teman-teman, selamat datang di channel Itsuji History. Plastik, material serbaguna yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, memiliki sejarah yang menarik dan kompleks. Perjalanan plastik dari bahan eksperimental menjadi produk konsumen massal penuh dengan inovasi, tetapi juga menimbulkan tantangan lingkungan yang serius. Awal mula plastik. Kisah plastik dimulai pada abad ke-19 pada tahun 1862. Seorang ilmuwan Inggris bernama Alexander Parkes memperkenalkan plastik pertama kali dalam sebuah pameran internasional di London. Plastik temuannya yang dinamakan Parkesin terbuat dari bahan organik selulosa. Dengan berita atau mungkin fakta menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Nah, itu tadi ya video tentang sejarah plastik. Kembali ke materi. Nah, jadi itu ya sedikit penjelasan tentang apa sih itu plastik dan bagaimana sejarah terbentuknya plastik. Di dalam video tadi itu dijelaskan bahwasanya plastik itu bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk penggunaan sehari-hari. Nah, itu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak slide yang sudah Pak Guru buat di sini. Nah, ini ya. Asal usul plastik, berbagai jenisnya dan dampaknya bagi alam. Ini ya, asal usul plastik. Nah, jadi sejarah plastik itu pertama kali dikenalkan oleh Alexander Parkes pada tahun 1862. Nah, ini ya, plastik ini disebut Parkesin yang dibuat dari bahan organik dari selulosa. Harganya masih mahal sehingga tidak menjangkau masyarakat. Nah, kemudian pada tahun 1907 Leo Baekeland menemukan bahwa sintesis pertama buatan manusia. Material baru yang diberi nama Baekeland ini tidak terbakar, tidak meleleh dan sekali terbentuk maka tidak akan bisa berubah. Selanjutnya Raphine secara tidak sengaja menemukan plastik polyvinyl chloride atau lebih dikenal dengan saran pada tahun 1933. Saran ini bisa digunakan untuk peralatan militer dan pembungkus makanan agar kesegaran makanan tetap terjaga. Di tahun itu juga E.W. Pauket dan R.O. Dixon menemukan polyethylene yang ringan dan tipis. Plastik ini sekarang digunakan untuk botol minuman, jerigen, tas kresek, dan kontainer penyimpan makanan. Nah, seperti itu ya. Nah, di kehidupan sehari-hari kita itu pasti menggunakan yang namanya plastik. Nah, contohnya pada saat kalian minum es. Nah, esnya itu dibungkus dengan apa? Dengan plastik. Nah, itu ya. Kenapa kok orang-orang pada menggunakan plastik? Karena ini alasannya ya. Karena plastik itu ringan dan juga mudah digunakan. Pada saat pembuatan plastik, ternyata plastik itu sekali terbentuk dan tidak bisa berubah. Cara merubahnya gimana? Yaitu dengan cara dipanaskan atau dengan dipotong. Nah, itu ya. Ini pengertian dari plastik itu adalah bahan sintetis atau semi sintetis yang berasal dari polimer. Polimer itu adalah rantai panjang molekul yang dihasilkan dari pengulangan unit kecil bernama monomer. Nah, ini anak-anak contoh dari
plastik. Nah, ini ya. Ini kan ada dua contoh plastik. Yang pertama itu plastiknya yang lunak atau mudah diapakan? Bisa dilipat. Nah, seperti itu ya. Yang satunya itu juga plastik, tetapi tidak mudah dilipat. Berarti lebih keras yang mana? Nah, yang ini ya, yang tidak mudah dilipat, berarti tingkat kepadatannya itu lebih tebal. Nah, itu ya. Contoh dari plastik. Nah, ini berbagai jenis plastik. Jadi plastik itu ada 4 jenis anak-anak. Yang pertama ada polietilena. Nah, itu ya. LDPE, HDPE. Yang artinya ringan, fleksibel dan tahan air. Contohnya seperti ini ya. Ini termasuk yang ringan, fleksibel dan juga tahan air. Nah, ini. Fleksibel itu artinya apa? Fleksibel itu artinya bisa dirubah bentuknya, tidak tetap. Nah, seperti ini ya. Bisa ditekuk, tetapi yang tidak bisa dirubah yang ini. Artinya tidak fleksibel. Kalau kita lempar, bentuknya akan tetap seperti ini. Nah, itu. Yang kedua, ada polipropilena atau PP. Jenis plastik yang ini itu tahan panas, kuat dan juga ringan. Nah, itu ya, ternyata ada plastik yang juga tahan panas. Terus yang ketiga ada polivinil klorida atau disingkat dengan PVC. Nah, itu bentuknya kaku atau fleksibel, tahan cuaca. Nah, PVC ini biasanya digunakan orang-orang untuk membuat saluran air. Contohnya seperti pipa. Siapa yang pernah melihat pipa? Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Tetapi bentuknya panjang. Biasanya orang-orang menggunakan plastik jenis PVC ini sebagai saluran air. Nah, PDAM. Siapa yang di rumah pakai air PDAM? Mandinya? Kalau kita tahu keran air, nah itu namanya PDAM. Artinya airnya itu ngambil dari sumur. Ya, boleh dari sumur, boleh dari sungai yang besar. Nah, seperti itu ya. Terus yang ketiga ada yang keempat. Nah, yang keempat itu ada polistirena atau disingkat dengan PS. Nah, jenis plastik yang ini itu ringan dan mudah dibentuk. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 4 ya jenis plastik ya. Yang pertama ada apa? Polietilena atau disingkat dengan PE. Yang kedua ada polipropilena atau disingkat dengan PP. Yang ketiga ada polivinil klorida atau disingkat dengan PVC. Terus yang keempat ada polistirena yang disingkat dengan PS. Nah, ini ya. Selain berguna, ternyata plastik itu juga memiliki dampak. Nah, dampak yang apa? Yang pertama itu ada dampak baik dan yang kedua ada dampak buruk. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama, ternyata plastik itu bisa membuat pencemaran tanah dan air. Seperti di video yang sudah kita lihat sebelumnya. Di laut itu banyak hewan yang memakan plastik. Nah, itu termasuk pencemaran terhadap air. Pula manusia yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di laut itu bisa membuat hewan terjangkit penyakit karena adanya plastik. Nah, itu ya. Kenapa kok plastik itu bisa membuat pencemaran terhadap tanah dan air? Nah, ini alasannya anak-anak. Karena plastik itu sulit terurai dan membutuhkan waktu ratusan tahun. Berbeda dengan daun, terus berbeda dengan kayu. Kalau daun itu bisa hancur, sama dengan kayu juga bisa hancur. Tetapi kalau plastik itu sangat sulit untuk hancur. Biasanya bentuknya tetap seperti itu. Nah, berbeda dengan sampah-sampah yang lainnya. Contohnya kalau kayu kalau terkikis air, lama-kelamaan kayu itu akan kecil dan dimakan oleh rayap.
Nah, seperti itu. Kalau dimakan oleh raya, kayu lama-kelamaan itu akan sama dengan daun juga akan mudah hancur. Nah, itu yang berbeda dengan plastik. Terus yang kedua, bahaya bagi hewan. Nah, ini ya contoh yang sudah ini di gambar ini. Ada kura-kura yang sampai memakai plastik. Itu bukan sengaja pakai plastik ya, tetapi itu terkait ya. Sampai nyangkut itu ke kura-kura. Itu bahaya apa enggak bagi kura-kura? Bahaya itu ya. Bahaya bagi hewan-hewan laut. Sering salah mengira plastik itu adalah sebuah makanan, padahal itu tidak bisa dimakan. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, dampak yang ketiga itu adalah peningkatan emisi karbon. Proses produksi dan pembakaran plastik itu bisa menghasilkan gas rumah kaca. Nah, itu yang tentunya berbahaya bagi tubuh manusia. Karena pada saat dihirup itu akan membuat karbon dioksida atau racun yang bisa dihirup oleh manusia. Nah, yang tadi kan dampak negatifnya. Sekarang manfaatnya. Ya, manfaatnya kan kita bisa menggunakan plastik untuk untuk sebagai tas. Nah, boleh juga sebagai tas atau pembungkus makanan. Selain menghasilkan dampak yang buruk, plastik juga menghasilkan dampak yang baik. Dan cara untuk mengurangi dampak buruk itu adalah seperti ini anak-anak. Solusi yang bisa kita gunakan yang pertama itu adalah reduce ya, atau mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai. Nah, contohnya apa plastik yang sekali pakai? Seperti tadi, bungkus barang-barang ya, bungkus makanan, terus bungkus es. Nah, seperti itu ya. Kalau kita ke toko, biasanya kita mendapat tas kresek. Nah, itu termasuk penggunaan yang sekali pakai. Nah, itu ya, dikurangi. Cara mengurangi dampak negatif dari plastik itu sendiri. Terus yang kedua adalah reuse. Ya, reuse itu artinya menggunakan kembali plastik yang sudah ada. Nah, contohnya seperti botol minuman. Kalau kita beli botol minuman, itu kan botolnya berasal dari plastik, terbuat dari plastik. Kalau kita gunakan sekali saja, maka itu akan menghasilkan dampak yang tidak baik. Tetapi kalau kita gunakan kembali botol plastik yang kita beli, maka kita akan mendapatkan manfaat dari botol tersebut. Misalkan pada saat kita beli botol minuman, ya, kita gunakan kembali. Misalkan kita buat pot, kita buat bungkus bahan-bahan alat tulis. Nah, bisa seperti itu ya. Terus yang ketiga, solusinya adalah recycle anak-anak. Recycle ini artinya mendaur ulang plastik untuk meminimalkan limbah. Artinya sampah plastik yang kita gunakan sehari-hari kita buat menjadi barang-barang yang bermanfaat. Terus yang keempat yaitu inovasi atau kembangkan bahan alternatif yang ramah lingkungan. Itu contoh solusi yang bisa kita lakukan. Nah, ini anak-anak. Nah, jadi setelah penjelasan Pak Guru tadi, Pak Guru harap kalian bisa bertanggung jawab. Nah, itu ya, dari materi yang sudah Pak Guru jelaskan, kalian itu bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian beli misalkan. Nah, ya, cara yang pertama bertanggung jawab. Kalau kalian beli plastik, berarti kalian harus membuangnya ke tempat sampah, tidak boleh membuang di tempat yang sembarangan. Nah, kemudian pengelolaan bijak. Nah, kalau kalian tidak bisa membuang di tempat yang baik, kalian kelola dengan baik dan tidak boleh menjadi sampah yang bisa merusak lingkungan sekitar. Nah, itu ya. Dan juga plastik itu bisa menghasilkan dampak yang negatif. Jadi kalian harus bijak dalam penggunaan plastik. Itu. Terus yang keempat, manfaatnya juga besar, tetapi kalian juga harus bijak dalam penggunaan plastik. Sekian dari materi dari
Pak Guru. Pertanyaan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada sesi pertanyaan dan diskusi. Nah, seperti itu ya. Kalian kan sudah tadi menyimak materi. Selanjutnya kalian buat pertanyaan yang belum kalian ketahui dari apa yang sudah Pak Guru jelaskan. Nah, seperti itu. Nah, coba kalian sekarang berdiskusi dengan kelompok, membuat pertanyaan yang belum kalian ketahui. Kemudian kita diskusikan bersama jawabannya. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan. Nah, ayo coba. Saya, Pak. Oh iya, Intan. Apa Intan pertanyaannya? Kalau tidak ada tempat sampah, gimana cara membuangnya? Oh iya, pertanyaan yang bagus dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, kalau tidak ada tempat sampah gitu ya, misalkan habis minum es, kan otomatis pakai plastik, lalu tidak ada tempat sampah, gimana cara membuangnya? Nah, supaya tidak mencemari tanah gitu ya Intan ya. Nah, sip. Nih. Oh, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dulu. Yang pertama Pak Guru simpan dulu. Terus pertanyaan yang kedua mungkin dari kelompok 2. Saya, Pak. Oh iya, dari Sena. Mendaur ulang plastik yang Gimana cara mendaur ulang plastik yang benar? mendaur ulang sampah plastik yang benar? Nah, seperti itu ya. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, Pak, gimana caranya kalau tidak ada tempat sampah? Nah, cara membuang plastiknya dengan benar itu ya Intan ya. Ya. Nah, supaya tidak mencemari tanah. Nah, seperti yang kita ketahui tadi di video itu ya, plastik itu ternyata menghasilkan dampak yang besar bagi lingkungan. Contohnya tadi itu ya, membuang sampah secara sembarangan. Karena sampah plastik itu tidak bisa diuraikan alami oleh alam. Caranya gimana supaya sampah plastik itu kita buang tetapi tetap aman? Nah, caranya itu adalah dengan membakar sampah plastik yang sudah kita gunakan. Kemudian gimana? Kita kubur. Nah, kubur di dalam tanah. Kalau kita bakar, maka sampah plastiknya itu juga ikut habis begitu ya, ikut terbakar sehingga tidak terbentuk lagi. Kalau kita buang di tanah seperti biasa, maka itu tidak akan mudah terurai. Jadi caranya itu kita bakar. Gitu ya Intan ya. Kalau tidak ada tempat sampah, caranya itu adalah kita bakar. Misalkan plastiknya itu banyak, tetapi tidak ada tempat sampah. Nah, cara yang paling efektif itu adalah kita bakar bersama sampah yang lain. Nah, lalu kita kubur sampah yang sudah kita bakar supaya tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Nah, seperti itu ya Intan ya. Caranya adalah dengan dibakar. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dari kelompok 2 yang ditanyakan oleh Sela tadi itu tentang bagaimana sih cara mendaur ulang sampah plastik yang sudah tidak digunakan gitu ya Sela ya. Nah, hal itu penjelasannya akan dijelaskan langsung dengan prakteknya. Nah, akan dijelaskan langsung dengan praktek cara mendaur ulang sampah yang baik dan benar, dan akan dilaksanakan setelah penjelasan materi yang Pak Guru jelaskan tadi. Nah, contohnya seperti penggunaan botol plastik yang bisa didaur ulang sebagai pot bunga atau tanaman, dan contoh-contoh yang lain akan dicontohkan langsung oleh Pak Hanif nanti ya, sebagai bentuk kelanjutan dari materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Nah, seperti itu ya Sela ya. Nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Hanif dan sebagai prakteknya juga nanti ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan mengenai sejarah plastik dan jenis-jenis plastik. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Hanif sebagai pemateri atau pengelolaan P5. Nah, cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih kepada Bapak Isom, Bapak materi kita yang telah mengisi tentang sejarah plastik, pengertian plastik, pembagian plastik, jenis plastik, dampak plastik, dan kegunaan plastik. Bahwasanya plastik itu bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Namanya siapa tadi sudah? Pankernes, ya itu ya. Itu. Dan juga John Parkes, nah, itu penemu plastik. Dan juga plastik itu dibagi jadi 4 katanya, ada PE, ada PP, ada PVC, ada PES, ya PS lah gitu. Kalau jenis tentang plastik, dampaknya juga sudah ada tadi, dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya memudahkan kita untuk membawa barang dan lain-lain. Dampak negatifnya tadi yaitu bisa berdampak buruk kepada pencemaran, karena plastik itu untuk terurainya butuh ratusan tahun. Jadi penanggulangannya gimana? Harus didaur ulang cara yang betul, dan juga dibakar. Nah, mungkin itu ya. Dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak. Kalian sudah paham semua? Oke, bagus. Terima kasih kepada Pak Iso, Bapak materi telah mengisi P5 kita tentang pengertian dampak plastik, pengertian dan juga dampak positif dan negatif tentang plastik. Untuk kegiatan kedua, nanti kita akan langsung survei ke tempat pembuangan sampah sekolah kita. Kita cari mana sampah plastik yang bisa didaur ulang, mana sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Gitu ya. Sudah paham semua? Itu sampai sekian kegiatan pengenalan kita tentang plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Anak-anak, hari ini kita kegiatan kedua tentang P5. Hari ini kita memasuki kegiatan kedua tentang P5, yaitu mendaur ulang. Kita mencari sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, kemarin kita sudah ada materi, kita sudah ada pengenalan tentang sampah, yaitu sampah plastik. Sampah plastik kemarin ada 4 bagian katanya. Ada yang dari PE, ada yang dari PP, ada yang PVC, ada yang PP. Nah, itu. Di sini ada banyak sampah. Di sini ada banyak sampah, ada botol-botol, ada botol-botol plastik. Di sini ini sampah dalam kategori PE, ya, bisa elastis, ya, kan elastis ini kan. Nah, artinya sampah-sampah ini jika dibuat, maka untuk terurainya butuh ratusan tahun, lama sekali. Jadi hari ini kita bisa buat botol bekas ini dan juga kardus bekas ini menjadi hal-hal yang berguna. Kita nanti buat dinding, hiasan dinding. Kita buat hiasan dinding. Sampah-sampah botol plastik ini, di sini ada botol plastik banyak. Sini juga ada botol aqua kecil, juga ada kardus-kardus. Nah, nanti kita buat hiasan dinding. Nah, nanti kita pungut bersama-sama, kita ambil. Habis itu kita cuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Baik, anak-anak, sini kita sudah memasuki kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga
tentang P5 PPRA, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi dalam fase ini kita membuat mendaur ulang sampah-sampah yang telah kita kumpul. Nah, di sini Pak Guru sudah kasih dua kelompok 1, kelompok 2. Sini tugas kalian yaitu membuat daur ulang sampah menjadi hiasan dinding. Terserah kalian sudah mau buat apa, pokoknya menjadi hiasan dinding yang bagus. Di sini ketua kelompoknya Intan, di sini ketua kelompoknya Silvi. Sudah, sekarang dikerjakan. Dipresentasikan hasil karya kalian dan kalian mendaur ulang dari plastik apa dan dibuat jadi bentuk apa ya, satu-satu, kelompok 1 dan kelompok 2. Gerak-gerak yuk. Teman-teman, ini hasil dari karya kelompok kami. Kita mendaur ulang tutup botol menjadi hiasan dinding membentuk bunga. Ya sudah. Ya sudah, duduk ke tempat masing-masing. Teman-teman, ini hasil karya kelompok 2. Kita mendaur ulang botol menjadi hiasan berbentuk bunga. Sudah. Ya sudah, tutup. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Terus, kalian sudah menyelesaikan kegiatan hari ini dengan cara mendaur ulang atau merecycle botol plastik atau sampah-sampah plastik menjadi hiasan. Ada di sini menjadi hiasan bunga dari tutup botol, di sini dari botolnya. Bagus, tepuk tangan semua. Nah, itu adalah contoh mendaur ulang sampah plastik yang ada di halaman sekolah. Kalian bisa membuat di rumah dengan cara mengambil sampah-sampah plastik yang berceceran di rumah, di jalan, ambil dan menjadi hiasan seperti ini. Paham? Kalau sudah paham semua, kegiatan ketiga hari ini Pak Guru tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.